Sintayong, pelatih timnas Indonesia, yang memiliki sebuah program naturalisasi pemain keturunan yang mentas di luar negeri. Nah, akhir-akhir ini Sintayong seringkali berfoto-foto dengan para pemainnya yang berada di luar negeri. Nah, juru taktik asal Korea Selatan tersebut bahkan menuturkan ada beberapa aspek yang harus diperbaiki dalam sepak bola Indonesia. Nah, makanya Sintayong akhir ini memilih jalan yang lebih jelas tanpa meninggalkan pemain lokal. Tapi pastinya itu lebih dominan pemain keturunannya. Dan tidak bisa dipungkiri, semenjak kedatangan Sintayong, memang timnas Indonesia itu kini banyak disegani dunia hingga mengalami kenaikan peringkat FIFA yang cukup signifikan. Meski demikian, Sintayong itu sadar ya masih banyak kekurangan di balik perubahan permainan yang menjanjikan untuk timnas Indonesia. Meskipun Sintayong sendiri meraih beberapa hasil positif, tapi masih banyak kekurangan yang harus diperbaiki itu menurut Sintayong. Nah, inilah beberapa aspek kekurangan timnas Indonesia menurut Sintayong untuk para pemain lokalnya. Di mana yang pertama itu adalah fisik yang masih lemah. Memang tidak bisa dipungkiri selama ini yang menjadi kendala timnas Garuda ialah fisik yang masih lemah, sehingga perlu adanya peningkatan fisik para pemain. Yang nomor dua, penyelesaian akhir yang kurang top chair, di mana timnas Indonesia dalam beberapa pertandingan internasional tampak begitu kesulitan untuk membobol gawang lawan. Nah, dan terkesan banyak menyia-nyiakan peluang emas. Nah, dan ini juga mengapa Sintayong ngebet untuk mencari permainan keturunan yang grade A. Yang nomor tiga, mentalitas juara yang minim. Nah, pekerjaan yang juga harus diselesaikan Sintayong, yakni membangun mentalitas pemain Indonesia agar pantang menyerah. Meskipun demikian, Sintayong juga sadar ada potensi besar yang ada pada para pemain timnas Garuda. Dan semua itu bisa diraih jika ada kerja keras dan disiplin. Nah, dengan kerja keras dan disiplin, timnas Indonesia bisa mencapai prestasi yang lebih baik di masa depan. Nah, itu kata Sintayong. Tapi yang perlu diingat, untuk mendukung semua itu perlu adanya pembinaan usia dini, kompetisi domestik hingga peningkatan infrastruktur sepak bola yang ada di Indonesia. Dan juga ada informasi terbaru di mana pengamat sepak bola Bung Toel jelang pertandingan timnas Indonesia versus Vietnam, nah, menyinggung soal permainan anak didik Sintayong. Nah, menurut saat laga melawan Vietnam, Indonesia itu harus bermain kuat di laga kualifikasi Piala Dunia 2026 tersebut. Di mana Bung Toel mengatakan semua pemain itu harus dalam menunjukkan kemampuannya permainan yang bagus untuk mencetak gol. Ya, menegaskan bahwa target timnas Indonesia itu adalah harus menang dalam laga ini. Nah, yang diharapkan itu adalah permainan yang lebih kuat, yang lebih tajam karena targetnya kan harus menang ya. Nah, Bung Toel itu juga menegaskan bahwa hal tersebut dapat tercapai jika strategi Sintayong sebagai pelatih terbaik itu, apalagi Sintayong diketahui sudah memanggil beberapa pemain ya. Nah, hal tersebut menurut Bung Toel adalah salah satu strategi pelatih di mana Bung Toel meminta Sintayong yang telah memanggil para pemainnya yang harus bertanggung jawab atas hal tersebut ketika nantinya kalah. Jadi misalnya berdasarkan Sintayong memanggil pemain untuk timnas, apakah berdasarkan performa di kompetisi atau bagaimana? Nah, itu kata Bung Toel, di mana Bung Toel juga kembali menyinggung performa timnas Indonesia di dua laga terakhir, di mana diketahui bahwa memang timnas Indonesia itu kalah 1-5 atas Irak dan 1-1 atas Filipina. Nah, atas kekalahan di dua pertandingan itu, Bung Toel meminta Indonesia itu dapat merebut kemenangan dan lolos ke putaran selanjutnya di kualifikasi Piala Dunia 2026. Menurutnya pertandingan ini akan menjadi penentu kinerja Sintayong, apalagi pelatih asal Korea Selatan itu sudah diberi kebebasan dalam menentukan skuadnya.
Untuk mempersiapkan laga tersebut, terdapat 28 pemain yang siap menjalani TC yang, seperti yang sudah diumumkan oleh akun resmi PSSI. Ya mungkin hanya ini saja dan salam olahraga.